Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Fitri, NPM 2081101128. Dosen pengampu, Bapak Davi Rahmat Ali Hasan Rifai, SH, MKN. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Sebelum mengetahui mengapa Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, lebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas dan juga nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya ciri-ciri atau jati diri dari seseorang, kelompok atau sesuatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lain. Sedangkan nasional itu sendiri berasal dari kata nation yang artinya bangsa dan juga merujuk pada kelompok yang terikat oleh kesamaan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Jadi, identitas nasional yaitu sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan juga kepribadian bangsa sehingga mencapai kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara dan juga termasuk tatanan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Secara garis besar, identitas nasional adalah sesuatu yang dibentuk dan disepakati dengan dimusyawarahkan secara mufakat yang nantinya dapat membedakan negara satu dengan negara lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai realnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup bangsa. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, alat pemersatu bangsa. Maksudnya adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka, identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Artinya, digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan leluhur bangsa. 5. Nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Faktor lahirnya identitas nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu identitas secara alami, dibagi menjadi tiga, yaitu geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif itu faktor yang dibuat, identitas yang dibuat. Ada 4, yaitu historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Tujuan identitas nasional. Tujuannya itu untuk memupuk rasa nasionalisme yang ada pada suatu bangsa, sehingga tercipta kerukunan di dalam suatu bangsa. Jenis-jenis identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental adalah suatu jati diri yang paling penting atau yang paling utama yang wajib dimiliki oleh suatu bangsa dan negara.
Di Indonesia sendiri, contohnya identitas fundamental adalah Pancasila. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu salah satu ciri suatu bangsa yang dapat dikategorikan ke dalam alat. Contohnya bendera, lagu kebangsaan, hukum dasar, budaya, serta lambang-lambang negara. Yang ketiga ada identitas alamiah. Identitas alamiah di Indonesia dapat diwujudkan dalam negara kepulauan, suku bangsa, budaya, serta kepercayaan. Unsur-unsur identitas nasional ada 4. Yang pertama, suku bangsa. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Contoh-contoh suku yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa, Melayu, Batak, Minang, dan lain-lain. Agama. Di Indonesia dikenal dengan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui terdiri dari 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan hingga Konghucu. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah juga menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa lokal lainnya. Kebudayaan. Di Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya, contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. Kemudian, pakaian adat biasanya digunakan sebagai salah satu simbol perayaan acara sakral seperti upacara pernikahan. Pakaian adat ini juga dapat menunjukkan ciri khas dari daerah tersebut. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Nah, itulah penjelasan mengenai identitas nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.